Apakah kamu tahu bahwa Islam tidak datang ke Indonesia dengan pedang, melainkan lewat angin laut, perdagangan, dan keteladanan? Bahwa jauh sebelum Indonesia berdiri, telah ada suara azan yang dikumandangkan di Barus, di pesisir utara Jawa, bahkan di Kepulauan Maluku, bahwa Islam masuk. Bukan hanya sebagai agama, tapi sebagai jalan hidup. Sebagai peradaban, mari kita simak video ini. Dari abad ke-5 hingga ke-13, Nusantara adalah persimpangan dunia. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, dan Arab tak henti datang dan pergi. Mereka membawa sutra, rempah, emas, dan gagasan. Di tanah ini, kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit menjalin hubungan dagang dan diplomatik dengan negeri-negeri jauh. Di tengah keramaian pelabuhan itu, Islam mulai menyelinap masuk. Pelan tapi pasti. Ada banyak versi tentang kapan Islam pertama kali sampai di Indonesia, namun sejarah mencatat batu nisan tua bertuliskan huruf Arab, tahun 1082, di Leran, Gresik. Marco Polo menulis tentang komunitas Muslim di Perlak, Aceh, pada akhir abad ke-13. Ibnu Battuta mencatat keramahan raja-raja Muslim di Samudra Pasai. Bukti-bukti ini menandakan bahwa Islam telah hadir. Bahkan sebelum banyak yang menyadarinya, 4 teori besar bersaing menjelaskan asal-muasal Islam di Indonesia. Teori Gujarat mengatakan Islam dibawa oleh pedagang India. Teori Arab menyatakan Islam masuk langsung dari Timur Tengah sejak abad ke-7. Teori Persia terlihat dari pengaruh Syiah dan tradisi tasawuf. Teori Cina Muslim didukung oleh kedatangan Laksamana Cheng Ho. Tak ada yang salah. Justru semua ini menunjukkan satu hal, Islam masuk dari berbagai arah. Dalam satu semangat persaudaraan global, di masa itu, seorang Muslim tak perlu berdakwah lewat mimbar, cukup lewat kejujuran dalam berdagang, lewat adab, keteladanan, dan niat yang lurus. Warga lokal yang awalnya hanya ingin berdagang, akhirnya ikut dalam saf sholat, menjadi bagian dari umat. Pernikahan menjadi jembatan kuat. Para pedagang Muslim menikah dengan perempuan pribumi, membentuk keluarga multikultur yang menjadi awal komunitas Islam lokal. Dari keluarga, lahirlah madrasah kecil, dari madrasah tumbuh pesantren, dan dari pesantren lahir ulama dan pemimpin umat. Di Samudra Pasai, raja dan ulama bersatu dalam satu tujuan, menyebarkan Islam dengan damai. Pasai menjadi pusat keilmuan, mencetak kadi dan dai, mengimpor kitab dari Mekah, dan mengirim utusan ke Mesir dan Turki. Koin-koin dari Pasai bertuliskan kalimat tauhid. Bendera mereka berkibar bersama bendera Islam dunia. Di Jawa, 9 wali menjadi penjaga cahaya. Sunan Kalijaga mengislamkan seni. Sunan Bonang menulis kitab dengan suluk dan tembang. Sunan Giri mendirikan pesantren terbesar di masanya. Dengan budaya sebagai kendaraan, mereka membawa Islam ke hati masyarakat Jawa. Tanpa pertentangan, mereka tak menghapus tradisi. Mereka mengubah maknanya. Dari barat hingga timur, Islam terus menyebar. Di Maluku Utara, Kesultanan Ternate dan Tidore menjadi kekuatan maritim dan dakwah. Di Nusa Tenggara, Islam datang lewat bangsawan dari Makassar dan pesantren dari Jawa. Di Papua, jejak dakwah Islam mulai terekam sejak abad ke-17. Meski terus bertumbuh hingga abad modern, ketika bangsa lain datang dengan penjajahan, Islam menjadi benteng pertahanan, di mana senjata tak bisa bicara. Pesantren bicara, di mana rakyat tertekan, doa dan jihad membebaskan. Nama-nama seperti Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, KH Ahmad Dahlan, dan KH Hashim Asy'ari adalah bukti bahwa Islam bukan sekadar agama, Islam adalah kekuatan perjuangan. Kita lahir dari sejarah panjang, dari pelaut, saudagar, ulama, wali, dan rakyat biasa yang menerima Islam dengan hati terbuka. Islam di Indonesia adalah Islam yang santun, yang berakar dalam tradisi, tapi tak pernah lupa pada asalnya, tauhid. Dan kini, tugas kita adalah melanjutkan jejak itu, menjadi pelaut, pembawa cahaya, di zaman yang baru. Ketika Islam mulai mengakar, ia tidak menggantikan budaya, tapi menyerapnya. Memurnikannya dari dalam,
pesantren tumbuh menjadi institusi pendidikan khas Nusantara, bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga belajar hidup. Di pesantren, para santri diajarkan tauhid, tapi juga diajarkan cara bercocok tanam, berdagang, dan bersiasat menghadapi zaman. Islam menyatu dengan tradisi, membentuk pernikahan adat yang tetap Islami, hukum adat yang ditopang syariah, dan karya seni yang penuh nilai spiritual. Di balik kerudung putih santri, tersembunyi intelektualitas tajam. Ulama-ulama Indonesia belajar jauh ke Haramain, membawa pulang kitab, pemikiran, dan sanad ilmu dari para syaikh besar. Kitab kuning menjadi rujukan generasi demi generasi. Percetakan kitab dari Minangkabau hingga Kudus menerjemahkan ilmu dari dunia Islam global ke dalam realitas lokal. Islam di Nusantara tidak terasing dari dunia. Kesultanan Aceh pernah mengirim surat ke Sultan Turki, memohon persatuan melawan Portugis. Ulama Minangkabau berdialog dengan Syaikh Al-Azhar, dan nama-nama ulama kita mulai dikenal di Mekah, Madinah, dan Kairo. Islam di Indonesia adalah bagian dari jaringan peradaban global, saling belajar, saling memperkuat. Zaman berubah, dan umat Islam di Nusantara tak tinggal diam. Sarekat Islam menggugah kesadaran ekonomi rakyat. Muhammadiyah menyebarkan pendidikan modern dan penguatan akidah. NU menjaga tradisi, sekaligus membina akar masyarakat. Di tengah tekanan kolonial, Islam menjadi kekuatan sosial, menggalang umat, mencetak pemimpin, dan menyiapkan kemerdekaan. Ketika Indonesia merdeka, umat Islam adalah bagian dari pondasinya. Perdebatan tentang dasar negara menguji kematangan para pemimpin Muslim, meski Piagam Jakarta akhirnya tidak dimasukkan sepenuhnya, semangatnya tetap hidup. Di era televisi dan internet, Islam tidak tenggelam. Dakwah hadir dalam bentuk baru, di radio, YouTube, TikTok, dan film dokumenter. Namun tantangannya pun berbeda, sekularisme, radikalisme, dan disinformasi, dan sekali lagi, Islam ditantang untuk menyatu tanpa kehilangan jati dirinya. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tapi cahaya itu belum padam. Ia pernah datang lewat ombak, dibawa para pedagang, ulama, dan para pencari kebenaran. Hari ini, tanggung jawab itu ada di tangan kita, untuk menjaga warisan, dan menjadi pelaut cahaya, di lautan zaman yang terus berubah.